juga atau pertama kali ini? Udah ya, hampir Kak Tina, Udah Kak ikut Tina sama Mbak, berapa kali? udah 2 kali. Dua kali. Kak Tika, kali. 2 kali. dua Nih kali. yang ini. Masya Allah. Semangat. Ya. Alhamdulillah Ya. bergabung lagi ada Kak Salihah Azizah Fathiyah. Oke, 13 orang sudah. 1 menit lagi ya guys ya. Jadi biar nggak apa teman-temannya bisa nyusul juga. Boleh diinformasikan kembali. Sudah 15 orang. Ini rata-rata muslim ya di sini semua ya. Karena sesuai dengan grupnya ya di Mamus gitu ya. Muslim, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kira mau alaf Kak. Oke, baik sudah waktunya. Ini jam 7.38, nggak lama-lama lagi. Izin kakak-kakak, abang-abang, teman-teman semua, saya buka dulu ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nggak ada yang jawab nih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke. Apa, suara saya kedengeran Waalaikumsalam. kan? Kedengeran Waalaikumsalam nggak sih? Agak warahmatullahi hujan memang di luar. Sinyalnya juga Wabarakatuh. lumayan ini. Kedengaran jelas, Bang. Kedengeran ya. Bentar. Atau mic saya yang kurang kuat ya? Bentar. Jelas, Bang. Bila jelas. Coba. Oke, benar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih buat kakak-kakak, abang-abang yang sudah join di malam ini. Mungkin yang kelupaan ini agenda apa, saya ingatkan kembali bahwa ini adalah agenda di Mamos, yaitu adalah biar nggak salah kamar juga kan. Tema kita, mungkin udah ada yang tahu tema kita malam ini, karena udah di-sharing ataupun udah di-share di grup. Nah, ini ada di background saya di belakang nih, kenalin sama digital marketing. Yuk, gitu kan. Jadi, fundamental awal banget, apa sih nanti digital marketing itu. Nah, sebelum masuk ke situ, saya reminder lagi kembali buat yang baru masuk tadi. Silakan ganti nama terus tambah domisilinya. Nah, contohnya tadi punya saya itu Dadik Kota Pontianak agar kita lebih mudah silaturahmi, sudah mulai tahu sapa, salam. Bang boleh sabar. Terus juga saya mau ngingatin juga buat teman-teman yang apa tidak berhalang sorry yang bisa open cam silakan karena juga bisa tahu nih misalnya ketemu di jalan ataupun say hello segala macam. Nah, silakan yang tidak berhalangan boleh open cam, tapi kalau misalnya nggak bisa it's okay, yang penting teman-teman bisa dengar terus tahu nih informasi yang akan disampaikan. Terus juga saya mau sedikit merimen juga, kedengaran ya suara ya. Nah, merimen juga buat teman-teman di malam ini, eh tema kita itu adalah nanti itu kita bakal apa ya? Ada interaksi kayak gitu. Saya nggak mau satu arah kayak gitu. Jadi teman-teman silakan siapkan catatannya. Nah, temukan aha momennya. Terus juga eh, apa ya? Poin-poinnya dicatat kayak gitu. Nah, jadi kenapa? Karena terus juga nanti buat teman-teman yang sudah hadir, insya Allah di malam ini kita juga ada kasih rekaman. Tapi lebih enaknya tuh punya catatan kayak gitu. Jadi tahu poin-poinnya dan bisa diulang kayak gitu. Jadi teman-teman jangan khawatir. Terus untuk apa? eh Sedikit apa ya? Sharing lah sebelum teman-teman ataupun pengantar bahwa di
Zoom kali ini, nah di Zoom kali ini itu temanya tentang digital marketing. Nah, kenapa sih? Kan pertanyaan ini kenapa nih harus digital marketing, Bang, gitu kan? Nah, seperti kita ketahuin, sekarang itu udah zamannya era-era apa ya? Mudah untuk mengakses informasi kayak gitu. Nah, ini seperti apa ya? Pisau bermata dua. Nah, bisa jadi apa baik, bisa jadi buruk. Nah, kebanyakan sekarang itu udah informasi yang ya bisa dibilang tuh mengarah ke yang nggak baik kayak gitu. Nah, jadi bagaimana kita memfilternya, terus bagaimana kita mencari peluangnya, bagaimana kita mencari tahu buat dapetin cuan segala macam. Di sini saya mau tahu nih, apakah rata-rata tujuannya cuma cari cuan atau gimana nih? Coba saya tanya satu satu dulu, boleh ya? Izin ya. Kenapa sih apa sih alasan kita masih ngikut di Zoom ini kayak Kak Tina ya tadi ya yang 2 kali ya. Mungkin boleh sharing sedikit kenapa masih mau lanjut ikut Zoom. Boleh Kak Tina, kedengaran Kak? Kedengaran, Bang. Nah, kenapa Kak mau ikut lagi nih Kak? Kedua kali apakah apa kayak gitu Penasaran, alasannya mungkin? nah, penasaran. Terus pengen nambah-nambah ilmu juga. Hmm, nama minum. Kak Tina Pengen apa kerja kuliah Kak? siap. Oh, kayak gitu ya. Siap 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 siap. Ada lagi mungkin satu lagi Kak siapa ya tadi ya? Kak Rara. Kak Rara dari Pontianak juga tuh. Gimana Kak? Kenapa mau ikut kedua kalinya nih Kak? Kak Rara kedengaran Kak? Nggak kedengaran ya? Oke, baik. Oke, sip. Oke, sepertinya nggak kedengaran ya. Ataupun Kak Raranya lagi keluar. Nah, jadi tanpa berlama-lama lagi, sedikit saya perkenalan untuk pemateri kita malam ini. Pemateri malam ini adalah beliau ini apa ya, expert juga di digital marketing. Nah, beliau itu sudah masuk tahun berapa ya? Ketiga tahun ya gitu. 3 tahun untuk dalam bidang digital marketing. Nah, beliau itu juga sebagai apa direktur di perusahaan Mirani Beauty. Nah, beliau itu juga apa ya mengurus segala macam kebutuhan seperti kayak iklan, terus juga nanti ada marketplace. Nah, nanti kita bisa sharing-sharing. Jadi alhamdulillah beliau ini expert lah di bidangnya. Nanti teman-teman bisa catat cari aha momen yang cocok nih. Sorry, cari yang poin-poin yang karena banyak banget ilmu beliau kayak gitu. Nah, beliau ini juga apa ya penghafal Quran, masya Allah, tabarakallah kayak gitu. Jadi saya mau absen dulu ataupun mau coba panggil pemateri kita apakah sudah ada berada di Zoom ini di ruang Zoom. Ada Bang Noval, Bang Noval. Oke, siap, Bang Dedik. Oke, siap. Mana nih kameranya, Bang? Kayaknya nggak di open atau nggak bawa kamera nih, Bang? Nggak kelihatan gantengnya nih. Ya Allah, jangan gitu, Bang Dedik. Oke, siap. Allah Akbar. Udah kelihatan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, silakan. Tadi saya bilang kan, mengingatkan kembali, siapkan catatannya, siapkan hatinya, siapkan bukan kosongan gelas tuh kata-katanya dibilang kan rata-rata dibilang kosongan gelas. Padahal kan buat aja buka buka gelas baru kayak gitu. Kalau kosongan gelas berarti ilmu-ilmu yang lain ketinggalan gitu. Jadi tambah gelas-gelas yang baru, tambah besarkan ruangnya. Jadi buka hatinya, cari aha momennya. Butuh, tapi kita yang butuh. Jadi saling apa? eh apa ya namanya ya? Kalau itu tuh, lupa pula tuh. Pokoknya gitulah ya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, silakan Bang Opal untuk melanjutkan materinya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih buat Bang Dedik. Insyaallah tabarakallah. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik. Suara saya kedengaran jelas? Bang Dedik, suara Kedengaran. dengaran? Aman, Bal? Kedengaran Dengerin, Bal? Jelas, Bang. Kedengaran, Alhamdulillah. Bapak.
Masya Allah gantengnya Bang Opal. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih Ibu Aras. Udah. Mau di kajian. Oke. Alhamdulillah ini udah ada 21 orang ya. 21 orang. Nah, 22 sama saya gitu. Nah, dari sini ada Kak Tina dari Desa Kapur, Kak Amalia Azahra dari Sumbawa, Masya Allah. Ini ada Ibu Aras dari Pontianak, ada Hersa dari Bogor, Masya Allah. Ada Kak April dari Pontianak, Kak Atika Febrianti, dan banyak lagi, Masya Allah. 21 orang ya. Oke, baik. Sebelumnya, oke, baik. Oke, siap. Nah, Alhamdulillah, oh Masya Allah, ini ada guru saya nih, ada Bang Bejo. Masya Allah, Bang Ari Bejo. Bang Ari Bejo, Assalamualaikum Bang Bejo. Oh, nampaknya dia, Waalaikumsalam. Masya Allah. Sehat Bang Bejo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, udah lama kita nggak ketemu ya. Iya, Bang Noval. Semakin bercahaya saja Bang Noval nih. Nah, ini kan cahaya aja nih. Oke, baik. Wah, ini ada Bang Davi nih. Oke, baik. Bismillah. Sebelumnya, buat teman-teman semua, udah ada yang tahu kita mau belajar apa malam ini? Kak Tina, Kak Amalia, Hersa, Kak Atika, yang lain boleh. Digital marketing. Oke. Sebelumnya udah ada yang tahu apa itu digital marketing? Belum tahu Bang Opal. Kita belum tahu ya digital marketing apa ya? Kok ngeblur? Belum tahu. Oke, baik. Ini coba dulu. Kalau kayaknya akuat semua ya, makanya nggak mau hidupin kamera sama mic. Mungkin kalau misalnya tidak bisa berinteraksi di visual, mungkin bisa di kolom chat, berinteraksi di kolom chat. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau ditanya, silahkan dari kolom chat. Kalau misalnya hidupin kamera sama mic. Ada teman saya juga nih, teman dari Solo, ada Mbak Rosinta, nah, Masya Allah, Mbak Ros ya namanya ya. Oke, baik, kita mulai saja. Saya mau tampilin slide. Bentar. Ya. Sip. Apa sudah keluar ininya? PPT-nya? Sudah. Sudah. Ya. Nah, jadi karena materi ini berkenalan dengan digital marketing, nah sebenarnya digital marketing ini kita ya kayak jualan ya bahasanya, tapi jualan lebih di online, di digital. Apalagi sekarang, ya alhamdulillah sekarang udah era digital ya, semua kemana-mana pakai handphone, pakai laptop. Malah orang banyak yang sekarang lebih milih kehilangan dompetnya daripada lebih milih kehilangan HP-nya gitu ya, saking pentingnya handphone di zaman sekarang. Nah, dan semuanya pasti memiliki handphone. Nah, apa? Karena kita semua memiliki handphone, pasti nggak mungkin dong kita cuman scroll-scroll doang, ngabisin waktu. Kita pasti pengen juga dari handphone yang kita bisa pegang, yang biasa kita pegang, menghasilkan gitu bahasanya. Jadi kita bisa apa, menghasilkan uang
Jadi bukan kita menghabiskan uang untuk kita beli data, kuota segala macam ya, tapi dari HP itu juga, dari laptop, dari yang hal-hal kita sering pegang itu bisa menghasilkan uang gitu. Nah, apa itu digital marketing? Oke, baik, Bismillah. Digital marketing. Baik, pengertian digital marketing adalah istilah umum untuk semua upaya pemasaran online dari bisnis Anda. Nah, ini ibarat kita ini udah punya bisnis ya. Nah, pemilik bisnis atau kita memanfaatkan kanal seperti mesin penelusuran itu yaitu Google, yang biasanya kita pakai itu Google. Kemudian itu ada yang pentingnya yaitu medsos seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Kemudian kita juga ada website atau toko online itu seperti Shopee dan TikTok Shop. Nah, ini digital marketing ini memudahkan kita untuk terhubung dengan pelanggan apabila sudah ada pelanggan maupun calon pelanggan kita. Oke, lanjut. Apa sih tujuan dari digital marketing ini? Nah, sebenarnya tujuan digital marketing ini bervariasi tergantung tujuan bisnis kita dan tergantung strategi pemasaran yang kita lakukan gitu. Nah, kemudian tapi saya mengambil kesimpulan yang ini. Pertama, tujuan yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand. Jadi digital marketing ini membantu meningkatkan kesadaran brand kita dengan mempromosikan produk. Jadi adanya digital marketing lebih membantu produk kita itu ke target audiens yang tepat dan relevan. Kemudian melalui konten-konten yang menarik, iklan online, dan kehadiran aktif di media sosial bisnis. Nah, digital marketing ini juga dapat memperluas jangkauan brand kita sejauh mungkin. Mungkin ke seluruh dunia pun bisa gitu kalau kita memang mentargetkannya ke internasional dan meningkatkan tingkat pengenalan orang terhadap brand kita. Nah, kedua, menghasilkan prospek dan konversi. Nah, apa sih prospek itu, Bang? Nah, prospek itu ialah kita dapatin data mereka gitu dan konversi. Nah, jadi kita memprospek potensial dengan mengundang pengunjung situs web. Nah, ini ibarat kalau kita udah punya situs web. Nah, jadi kita buat situs web. Nah, untuk mereka sebagai pengisi data-data mereka. Jadi nanti kita dapat data-data mereka dari website yang kita buat. Kemudian yang ketiga ada meningkatkan penjualan dan pendapatan. Nanti pasti dong kita kalau mau tujuan dari digital marketing pasti ya semuanya pasti untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan dari brand kita. Ini ibarat kalau kita udah punya brand ya. Dengan mengoptimalkan saluran penjualan online, menyediakan pengalaman belanja yang mulus dan menggunakan taktik pemasaran yang efektif. Nah, bisnis ini juga dapat mengarahkan pengunjung menjadi pelanggan yang membayar. Jadi berkat adanya digital marketing ini, jadi kalau kita scroll itu, kan itu kita masih statusnya masih calon pelanggan. Nah, kemudian tertarik kita sama konten ini. Masuk kita ke dalam, tertarik juga terhadap websitenya, kemudian kita masuk, klik tombol checkout, nah itu dong. Kita berubah status kita menjadi konsumen, gitu, customer. Oke. Sampai sini ada pertanyaan buat teman-teman semua? Tidak, Kak. Pertanyaan buat Kak Tina, Kak Ersa, Kak Rosinta. Sebelum kita lanjut lagi. Oke, sepertinya belum ada ya. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian tujuan yang keempat, oke, meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, ini yang tujuan keempat dan kelima ini ibarat kita tuh udah pelanggan itu udah beli produk kita gitu. Jadi apa langkah selanjutnya jika pelanggan udah membeli produk kita? Udah nggak mungkin dong kita biarin aja. Nah, itu ada namanya membangun kedekatan dengan customer. Nah, yang keempat ini meningkatkan keterlibatan pelanggan. Nah, tujuan dari digital marketing ini juga yang keempat ini memungkinkan bisnis kita
untuk berinteraksi langsung secara dengan pelanggan melalui media sosial. Nah, ibarat misalnya pelanggan kita ini udah beli satu, mungkin kita kasih hadiah, atau kalau misalnya dia udah beli banyak gitu kan, nah bisa kita apa? Kita buat gathering silaturahmi dengan customer-customer yang loyal. Nah, ini tujuan yang keempat. Nah, dengan membangun hubungan yang kuat, nah, memberikan layanan pelanggan yang baik dan menanggapi umpan balik dari bisnis kita. Nah, sehingga bisnis kita dapat meningkatkan keterlibatan pelanggan dan memperoleh loyalitas yang lebih tinggi. Nah, gitu. Oke, lanjut. Yang kelima, tujuan yang kelima itu adalah memperluas pangsa pasar dan mengalahkan pesaing. Nah, ini step akhir. Jika kita udah berhasil di step mendapati pelanggan, kemudian udah naik step selanjutnya, udah bisa membuat pelanggan loyalitas. Nah, kemudian step di akhirnya, di mana kita bisa mengalahkan pesaing. Nah, itu ada namanya analisis kompetitor. Nah, kompetitor-kompetitor kita yang berjalan sesuai dengan segmen bisnis kita, nah itu dapat. Nah, salah satu tujuan yang kelima ini juga digital marketing ini memberikan kesempatan untuk memperluas pangsa pasar dan bersaing dengan kompetitor kita gitu. Dengan otomatis pastinya dengan menggunakan strategi yang tepat, bisnis ini dapat menjangkau audiens yang baru, memposisikan diri kita, brand kita ini sebagai pemimpin industri. Misal, contohnya ya, sekarang kalau jual ayam, itu pasti yang di benak kita itu pikirannya KFC dan yang lain-lain. Nah, itu karena mereka udah berhasil di step kelima, udah bisa mengalahkan pesaing dan segala macam. Karena step awal dan step keduanya udah berhasil mereka lewati gitu. Nah, memposisikan diri sebagai pemimpin industri dan mencapai keunggulan kompetitif. Jika kita mencapai keunggulan kompetitif, otomatis ya pasti menguntungkan buat bisnis kita, omset kita alhamdulillah bisa tinggi melesat kan. Nah, tetapi dari kelima tujuan ini penting untuk dicatat bahwa tujuan digital marketing ini dapat berbeda. Nah, antara bisnis satu dengan lainnya. Memang sih kalau tujuan kelima tujuan ini tidak bisa dijadikan tolak ukur yang spesifik juga, tapi bisa dijadiin dasar, karena kita belajarnya ini kan dasar aja sebenarnya. Karena itu penting bagi setiap bisnis untuk menentukan tujuan yang spesifik dan terukur. Oke, baik. Mungkin eh, ini kelima tujuan dari digital marketing. Kenapa sih kita harus belajar digital marketing? Nah, kenapa sih kita harus tahu apa itu digital marketing? Padahal kan digital marketing itu ya cuma jualan online aja gitu kan. Aku pun bisa jualan online segala macam. Itu sih. Ada pertanyaan sampai sejauh ini, teman-teman semua? Ada Belum, Kak. pertanyaan? Belum ada ya? Belum. Oke, baik kita lanjut ya. Oke. Nah, manfaat dari digital marketing ini sebenarnya ada banyak, tapi saya buat eh, cuman yang ini aja yang utama-utamanya ya. Manfaat dari brand kita atau bisnis kita memasukkan ke dunia digital marketing. Nah, pertama itu ya pastinya kita dapat meningkatkan jangkauan bisnis kita ke jangkauan global. Karena kalau udah di dunia digital itu nggak ada namanya yang batasan apa? Batasan lokal segala macam. Nah, kecuali itu untuk offline ya. Kalau ke offline mah bisa terbatas di kota itu aja. Tapi kalau kita di online, the power of content itu bisa sampai internasional jika konten kita bagus ya. Gitu. Nah, yang kedua itu hasil terukur dan real time. Nah, ini yang manfaat kedua ini jika kita mainnya bus iklan nantilah kita ada belajar juga. Kemudian biaya rendah. Nah, biaya di kita memasarkan brand kita di digital ini nggak terlalu mahal daripada kita masar di offline, dan effortnya pun nggak terlalu banyak karena kan bisa dari HP aja gitu ya. Kita buat desain di Canva lah, di Canva segala macam, kemudian posting di sosmed kita kan semua pasti udah ada sosmed ya. Paling modalnya cuma kuota sama handphone kan, sama internet jaringan. Nah, tapi kalau offline itu kan lebih banyak effortnya, kita harus turun ke jalan, bagi bagian brosur, cetak brosur lagi segala macam. Kalau kita mau pasang banner, kita harus pasang banner dulu gitu kan. Nah, kemudian
target. Nah ini manfaat yang keempat, jika kita pandai targetin, jika kita membangun brand nih, kita harus tahu dulu target apa sih yang mau kita tuju, orang apa sih yang mau beli ini produk kita. Misalnya kita kalau jual ayam, nah jangan tawarkan ke orang yang mau beli ikan, gitu. Nggak akan mau pasti. Ibaratnya kayak gitu. Nah itu pentingnya di digital marketing ini ada fitur yang namanya bisa memasarkan sesuai target kita. Kemudian yang manfaat kelima itu memberikan peluang yang setara untuk berbagai ukuran bisnis. Kemudian yang keenam ada membangun pelanggan baru. Nah, yang keenam ini seperti yang saya bilang tadi, jika kita udah dapat pelanggan satu, kita bisa membangun pelanggan yang lainnya tanpa effort yang banyak. Kemudian kemudahan membangun daftar kontak yang terakhir. Nah, manfaat yang terakhir ini bisa kita dapatkan dari grup WhatsApp. Salah satu contohnya grup WhatsApp. Jadi data-data customer yang udah kita dapatin itu bisa kita gabung, kita collect itu, kita kumpulkan di dalam satu grup WhatsApp. Jadi kita bisa membangun hubungan customer yang lebih baik lagi melalui fitur di media sosial, yaitu di aplikasi WhatsApp. Contohnya ya grup kan, seperti itu. Oke. Ini berupa manfaat utamanya aja ya yang dari digital marketing. Sebenarnya sih banyak manfaat lainnya yang lebih detail-detail segala macam, tapi saya untuk mempersingkat aja lah yang dasar-dasarnya gitu. Oke, lanjut. Nah, oke, sip. Jadi, nah ini adalah aset. Apa aja sih kita kalau kita mau buat bisnis, mau brand, mau buat usaha, kalau kita mau masukin ke dunia digital, apa aja sih yang harus kita perlukan? Nah, aset apa yang harus kita simpan dan kita jaga? Nah, yang pertama, pasti dong harus ada brandingnya, yaitu logo, font, warna, tagline atau jargon. Nah, logo itu yang paling penting logo. Jika kita bermindset, bisnis kita ini pasti besar nanti. Pasti kita harus sudah buat logo dan kita harus sudah daftarkan logo kita secara haki. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti brand kita ini udah mungkin mulai besar, jadi nggak ada orang yang berani nge-copy paste brand kita karena kita udah secara terdaftar secara hukum gitu, aset branding ini. Nah, logo, kemudian ada font. Nah, kalau membuat usaha itu juga kita harus memperhatikan fontnya juga. Kita nggak boleh pakai font yang berbeda-beda karena juga itu sebagai branding kita. Kita nggak boleh misalnya minggu pertama ini pakai font ini, minggu kedua mereknya fontnya beda. Nah, nggak bisa. Itu nanti mengurangi, bisa membuat customer lari ya atau kabur sehingga omset bisa turun. Nah, warna juga branding. Kayak KFC kan, maaf ya saya sering sebut KFC ya karena itu yang biasanya di benak kita gitu. KFC itu kan warnanya merah, udah dapat brandingnya merah. Terus fontnya itu kan dari dulu itu aja kan. KFC kan nggak ada berganti-ganti. Nah, itulah makanya. Terus jargon. Nah, kalau KFC itu kan kita dapat brandingnya itu jargon itu jagonya ayam. Jadi kita kalau mau buat usaha kita harus tentuin dulu empat empat ini, logo, font, warna, tagline atau jargon. Nah, kayak KFC tadi kan dapat kita jargon KFC jagonya ayam gitu. Terus apa lagi? Nah, banyak lah lagi pokoknya. Terus ada aset kedua itu ada saluran media sosial. Nah, ketika kita mau memasarkan bisnis kita, pasti dong kita harus ada fitur yang mau kita pasarkan, yaitu berupa media sosial. Misalnya, ibaratkan media sosial ini pasar gitu. Kita nih mau jual apa ya? Kita nih mau jual ikan misalnya. Nggak mungkin kita jual ikan itu di sekolah. Nggak mungkin kita jual ikan di apa? Di kantor atau di segala macam. Pasti kita jual di tempat yang berpotensi, yaitu pasar. Nah, ibaratkan media sosial ini adalah pasar di dunia digital. Segala macam bisa di sini. Itu yang lagi hype sekarang media sosialnya berupa Instagram, Facebook, TikTok,
TikTok, dan WhatsApp. Yang lagi viral sekarang ya, itu ada keempat ini. Oh iya, juga ada YouTube. YouTube bisa juga. Instagram, Facebook, TikTok, dan WhatsApp. Kemudian yang ketiga ada toko online. Nah, toko online ini dia memang khususnya eh, kayak Shopee, TikTok Shop itu kan memang khusus orang yang mau ke situ tuh orang yang udah mau beli. Nah, kalau media sosial kan juga belum tentu, karena itu kan juga tentang hak pribadinya di media sosial kan. Nah, itu yang penting, aset. Jadi kalau kita mau membuat branding, membuat usaha, pastikan ada branding, media sosialnya. Terus kalau kita mau ke tahap selanjutnya toko online, boleh juga. Tapi kalau bisa fokuskan di media sosial dulu. Gitu. Kemudian yang keempat itu ada ebook. Nah, ebook itu sebenarnya kondisional ya, opsional juga. Bisa ada, bisa enggak. Nah, itu website. Kemudian yang selanjutnya ada website. Nah, website ini, nah penting juga ya untuk teman-teman miliki semua ketika punya bisnis. Karena kalau kita mau ngiklan, mau apa, memasarkan branding kita secara berbayar atau segala macam, nah itu harus ada namanya landing page. Nah, landing page itu tempat kita memberikan informasi tentang brand kita secara lengkap dan detail, nah, eh, kepada konsumen yang melihat iklan kita gitu. Kemudian yang ke berapa nih? Keenam ada browser online. Nah, browser online ini ya kayak poster-poster desain sebenarnya. Ya, kayak kita buat desain di Canva. Nah, itu juga namanya poster desain, itu juga namanya aset. Jadi harus kita simpan dan harus kita miliki juga setiap punya usaha. Jadi nggak mungkin kita punya usaha nggak ada poster desain sama sekali. Jadi apa yang mau kita tampilin kan ke orang-orang sebagai pemancing mancing kita gitu. Kemudian ada video konten. Nah, video konten pasti udah pada tahu semua ini karena banyak di TikTok segala macam. Ya kan di TikTok kan sekarang udah banyak juga yang nge-live. Terus kalau kita ketemu video-video konten yang tujuannya itu menjual produk itu pasti banyak. Nah, itu salah satunya aset bisnis yang harus kita miliki. Nah, terus yang terakhir ini ada tools interaktif. Ini plugin dan segala macam. Ini kok ya saya kasih sedikit tools interaktif ini ya kayak misalnya kalau kita di WhatsApp itu ada namanya fitur untuk kita broadcast. Kita untuk broadcast database yang udah kita dapat. Namanya Sebaran. Kalau saya pakainya plugin Sebaran. Nah, itu tools interaktif yang memudahkan kita untuk kita ngecat konsumen itu misalnya sekali 2.000 dengan copywriting yang sama, foto yang sama gitu. Nah, ini berupa tools interaktif. Ini merupakan aset juga, aset yang harus kita miliki dalam bisnis kita di digital marketing. Oke, baik. Ini aja aset-aset bisnisnya. Mungkin sampai di sini. Ada pertanyaan untuk teman-teman semua? Ada yang membingungkan? Karena kita akan bakal lanjut lagi nih. Nanti kita akan ada sesi, mungkin saya akan ada ngasih dikit gambaran apa itu iklan, apa itu Meta Ads, apa itu Facebook Ads gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan buat teman-teman semua, Kak Tina, Kak Zia, Kak Ersa, kemudian ada Kak Atika Febriani, terus ada Kak Rosinta. Apakah ada pertanyaan? Ini mungkin buat yang tadi nggak sempat mencatat atau segala macam, nanti insya Allah bakal saya kirimin juga nanti di grup PPT-nya. Jadi insya Allah teman-teman semua dapat bisa baca. Gitu. Dan nampaknya udah dapat ya gambarannya dari dasar-dasar awal kita apa itu digital marketing, apa tujuannya, apa manfaatnya kita masukin usaha kita di digital marketing ini, dunia digital. Itu kemudian aset-aset apa aja yang harus kita miliki, apa aja sih yang harus kita miliki kalau kita mau mulai digital marketing ini. Nah, ini dia. Ada 8 ya. Ada 8. Ini dasar-dasarnya. Oke.
Sepertinya kalau nggak ada yang menjawab, kita lanjut. Nah, ini contoh dari digital marketing. Nah, strategi-strateginya ya. Strategi-strategi dari digital marketing. Yang pertama, itu ada kan tadi kita ada iklan. Nah, iklan itu berbayar. Nah, iklan berbayar itu bisa kita jalani di Google Ads, Facebook Ads. Kalau di Google Ads itu kalau teman-teman pernah tahu nggak kalau kalian pada nonton YouTube itu tiba-tiba nanti muncul iklan. Nah, itu kan, nah itu dia salah satu hasil dari kita mengiklan di Google Ads. Bisnis kita dapat menggunakan Google Ads untuk menampilkan iklan berbayar di hasil pencarian pencariannya. Kemudian strategi digital marketing yang kedua, nah itu menggunakan optimasi mesin pencari, search engine optimization. Nah, misalnya kalau kita di Google nih, di Google ya, nah kita searching YouTube, pasti yang muncul ya YouTube ya. Kalau misalnya kita eh, ketik pasar ikan gitu misalnya. Kalau misalnya ada pasar ikan yang paling atas duluan, nah itu berarti si CEO-nya main kencang. Karena itu ya kayak ibaratkan kalau kita mengiklankan, itu kita harus pakai kata-kata kunci, keyword buat orang. Jadi kalau mau cari, misalnya mereka mau cari rental motor Pontianak. Karena pesaing rental motor di Pontianak ini banyak, nah otomatis dia nggak mau kalah nih sama rental motor Pontianak lain. Nah, otomatis lah dia menggunakan CEO ini. Jadi kalau orang searching rental motor Pontianak, nah pasti bisnis dia nanti tuh web dia atau medsos dia itu pasti paling atas nih. Izin bertanya Kak, bagaimana caranya mengukur kesuksesan sosial media marketing? Oke, baik. Kalau mungkin teman-teman udah mengupgrade akunnya ke akun profesional, itu misalnya kalau di Instagram itu ada namanya fitur profesional, fitur akun bisnis. Nah, mungkin kalau kakaknya belum upgrade ke situ atau kalau udah, nah itu biasanya ada insight-nya di situ. Nah, ada insight-nya. Jadi kita bisa lihat jangkauan atau hasil konten kita selama seminggu, 7 hari terakhir. Biasanya ada itu kalau misalnya akun kita udah beralih ke akun profesional. Nah, tapi kalau misalnya belum, nanti silahkan eh, silahkan di upgrade dulu ke akun profesionalnya. Nanti ada di menu pengaturan itu, nanti ada di bawah itu masuk menu pengaturan, terus agak ke bawah dikit dekat logout, nggak salah itu ada di situ. Tadi yang bertanya Kak Kak Rizka ya, Kak Rizka Amalia. Kak Rizka sebelumnya udah pernah buat konten atau udah sering buat konten di sosial media? Kak Rizkanya, halo? Oke, karena Kak Rizkanya belum jawab, kita selesaikan dulu ini ya contoh digital marketingnya. Kemudian contoh digital marketing yang ketiga itu ada namanya pemasaran konten. Nah, produksi konten banyak-banyak. Nah, pemasaran konten marketing. Bisnis dapat membuat dan mendistribusikan konten yang bermanfaat dan relevan seperti artikel blog, e-book, dan atau video-video ya. Ini belum saya tulis tadi. Agak sedikit kurang. Pemasaran konten ini sebenarnya berupa video-video konten reels. Kalau misalnya kita mau pemasaran di Instagram, nah itu kita pasti harus kencang desainnya, foto feed sama reels. Nah itu yang kita boost setiap hari, kita posting sehari satu atau mau sehari dua. Yang penting istiqomah. Nah itu salah satu juga cara kita untuk meningkatkan akun media sosial kita. Salah satu strategi dari digital marketing.
Nah, yang keempat juga sama tadi, media sosial organik yang saya bilang. Contoh ini juga membangun kehadiran brand kita, dapat berinteraksi dengan pengikut melalui komen. Jadi kalau kita ada komen, dapat komentar yang positif atau negatif. Nah, itu salah satu contoh dari aktivitas digital marketing atau strategi digital marketing gitu. Nah, kemudian yang ketiga, yang kelima, Wan, ada influencer marketing. Nah, kalau kita mau pakai strategi yang kelima ini, atau contoh yang kelima ini, pastikan kita harus ada ini ya, dana ya, karena kebanyakan influencer marketing itu pasti mereka ada red card-nya ya, untuk kita bekerja sama dengan influencer ini. Karena kita kan juga sebagai pemilik usaha ya, pemilik brand, pasti kita juga mikir, eh, kira-kira dengan influencer ini banyak nggak ya yang ngelihat brandku ya jika aku kerjasama dengan dia gitu. Nah, makanya kita juga harus pilih-pilih influencer medsos yang dengan pengikut yang besar dan relevan dengan target pasar mereka. Nah, misalnya kita ini buka rumah makan misalnya, kita pasti dong cari influencer yang Instagramnya atau YouTube-nya itu yang udah biasa dengan konten-konten mukbang segala macam. Kita harus bekerja sama dengan influencer yang relevan dengan target pasar kita. Oke, baik, makanya ini aja kelima dari contoh atau strategi digital marketing yang dasar-dasarnya. Sebelum saya lanjut, apakah ada pertanyaan? Ini Bang Nopal. Siap, Ada di Bang Jody. komen itu Bang Nopal. Ya, Ada yang nanya, dia tanya, Kak, siapa tuh? Kak Rizka Amalia dari Sumbawa nanya, ya. Kak, kalau ngukur kesuksesan sosial media marketing itu gimana sih katanya? Nah, tadi udah saya jawab. Sebenarnya kalau kita mau sosial media marketing ya mungkin kita bisa ibarat kita ngambil satu ya, mungkin Instagram ya. Nah, jika di Instagram itu ketika kita akan ada namanya jenis-jenis akunnya. Ketika kita pakai akun pribadi atau akun profesional, kalau akun pribadi ini kita nggak bisa kita ngukur kesuksesan konten-konten kita. Nah, tapi makanya saya saranin tadi untuk upgrade ke akun profesional. Nah, biasanya ada di fiturnya itu di pengaturan. Nah, jika kita udah upgrade di akun profesional, itu biasanya nanti hasil-hasil dari konten kita yang udah kita posting itu biasanya ada hasilnya, insight-nya gitu selama 7 hari terakhir. Misalnya kalau kita ya buat konten reels ini, misalnya yang satu ini viral ya, FYP gitu misalnya. Nah, kan pasti nanti dapat datanya, berapa yang nge-like, berapa yang komen, berapa jangkauannya berapa, di kota mana aja, perempuan atau laki-laki sih yang banyak yang lihat ini, terus berapa banyak yang follow dari konten ini gitu. Terus kalau misalnya di konten ini ada mengarahkan ke link, berapa yang klik tautannya itu, berapa yang klik linknya gitu. Cara untuk mendapatkan itu semua, kita harus syaratnya ubah dulu akun kita ke akun profesional. Kalau kita misalnya ambil tolak ukurnya di Instagram ya, sosial medianya. Nah, kalau Instagram sih kayak gitu, biasanya ke akun profesional dulu. Tapi kalau di Facebook itu dia nggak ada upgrade-upgrade ke akun profesional setahu saya. Udah langsung aja. Jadi kita ngepost segala macam. Nah, kita masuk ke meta bisnis itu langsung ke tracking semua data-datanya. Itu sih untuk jawaban dari Kak Rizka tadi. Ini ada Bang siapa nih? Bang Muhammad Yodi, raise hand. Nah, Mau nanya mungkin tuh Bang Yodi tuh, Abang silakan. Yodi mau nanya lagi? Oh, udah turunkan tangan deh. Iya, ya. Iya, ya, saya mau nanya. Bismillah. Izin Bang Noval, di Siap. antara keempat contoh digital marketing, kalau kita udah berada di posisi media sosial organik ya, mungkin kan karena itu yang paling minim budget Ya, di antara kelimanya. Nah, ya benar. ketika kita udah berada di posisi media sosial organik, pengalaman Bang Novel, yang paling oke untuk memulai ketika kondisi kita juga keuangannya belum oke, Ya, karena juga UMKM biasanya gitu. Di antara nomor 1, 2, 3, dan 5, mana yang paling mungkin cepat lah gitu untuk perkembangan baik dari segi engagement, teman juga menambah followers. oke, baik.
Baik, mungkin kalau menurut saya dari keempat itu yang lebih baik itu kita coba kita buat dengan dana yang paling singkat ya sebenarnya. Kita bisa main CEO, coba Bang Yodi. Kita pakai optimasi mesin pencari. Nah, biasanya kan orang kan banyak juga mencari dari Google atau YouTube. Nah, itu memang dananya nggak ada sama sekali, setahu saya. Kita cuma buat akun Google, cuma buat akun ads segala macam. Oh ya, ada dananya, Afwan. Ada mungkin ya minim lah bisa 50.000 segala macam. Itu untuk mengiklankan jika iklankan kata kunci SEO, optimasi mesin pencari. Jadi kita berburu keyword. Kita mainkan keyword yang paling banyak di tracking sama orang, yang paling banyak dicari sama orang. Misalnya kalau bisnis Bang Yodi itu coba ya rumah makan misalnya. Kalau rumah makan itu ya kita mainkan keyword-keyword yang sering dicari sama orang di Google gitu. Itu sih kalau daripada yang kita mainkan Google Ads ya. Kalau Google Ads itu kan kita kalau mau mencapai hasil yang terbaik kan itu harus istiqomah, harus running selama seminggu kalau mau dapatin hasil. Terus ke pemasaran konten juga. Kemudian juga apalagi influencer marketing ya, KOL itu lebih mahal pastinya. Kemudian sih ya itu sih mungkin saran dari saya mungkin coba kita mainkan di CEO. Jadi kalau mau apa bisa nanti kita diskusi terkait lebih lanjut kalau misalnya Bang Yodi mau memperdalam di bagian itu sih untuk jawabannya Bang Yodi. Ada apakah sudah jelas? Alhamdulillah, jazakallah khair Bang Nopal. Waalaikumsalam, Masya Allah. Siap Bang Yodi. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya sebelum kita lanjut nih? Oke, Kak Rizka, baik. Menurut kakak apa tantangan terbesar dalam digital marketing? Dan apa metode yang biasa kakak gunakan untuk strategi SEO? Nah, tantangan terbesarnya memang ya kita harus kalau apalagi ini ya masuk ke ranah iklan juga ya sebenarnya kalau SEO ini ya tantangan terbesarnya itu ya kok keyword kita kalau misalnya hari ini kurang hasilnya ya berarti keywordnya kurang tajam kita buat. Biasanya itu nanti ada juga kok di Google itu ada jasa-jasa keyword segala macam strategi SEO. Nah, metode apa yang biasa kakak gunakan? Kemudian tantangan terbesarnya ya karena itu main budget juga ya, tapi budgetnya kecil ya pasti ya ada namanya istilah boncos segala macam di satu hari itu gitu. Itu sih untuk tantangan terbesarnya ya paling finansial. Tapi ya memang kita namanya membangun usaha ya, nggak ada namanya yang kita nggak mengeluarkan apa-apa gitu. Pasti ada mengeluarkan. Tapi ini karena digital marketing, ini pasti lebih minim daripada yang lainnya untuk mengeluarkan biayanya. Itu sih untuk jawabannya Kariska. Nanti kalau misalnya kakak pengen belajar lebih banyak tentang SEO, bisa nanti konsul dengan saya lebih lanjut. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut, teman-teman? Masya Allah, siap. Sama-sama Kariska. Jauh ya, Kariska ini dari Sumbawa ya? Masya Allah. Oke, kita lanjut karena masih ada beberapa slide lagi. Nah, kebutuhan dari digital marketing. Yang pertama ada website yang handal. Nah, otomatis kita harus pakai website yang nanti kalau kita ada masuk ke istilah website ada itu namanya domain dan hosting. Nah, itu kita harus pakai hosting yang benar-benar kenceng, cepat loadingnya. Kadang kan orang juga males. Kadang kita kalau buka website itu kan faktor yang mempengaruhinya kan bukan jaringan kita aja sebenarnya, tapi kecepatan dari website itu. Nah,
cepat di loadingnya, dan selalu dapat diakses. Kalau bisa ketika kita membangun usaha udah sampai di tahap pembuatan website, nah kalau bisa kebutuhannya itu harus yang cari yang kencang. Kemudian mudah terindeks di mesin pencari. Nah, itu dia salah satu keunggulan dari SEO tadi. Terus kencang di SEO-nya. Jadi kita kalau main mesin pencari, jadi tuh cepat dapatnya. Kalau bisa punya kita tuh yang paling atas, bukan yang paling bawah-bawah gitu. Kemudian ada mobile friendly. Nah, mudah di mobile. Karena ada salah satu website itu dia nggak bisa di HP gitu. Dia nggak bisa di HP, cuman bisanya di komputer. Nah, laptop atau di laptop. Nah, saya sarankan itu mending nggak usah. Maksudnya nggak usah pakai yang kayak gitu. Kalau bisa buat juga yang versi mobilenya. Nanti kalau misalnya mau belajar website, nanti kita nanti juga ada kok materi-materi selanjutnya. Nanti mungkin ada jelasin sama abang-abang selanjutnya nanti di Mamos minggu depan. Kalau kita mau belajar tentang website segala macam. Oke, kemudian ada websitenya juga harus memiliki keamanan menggunakan SSL. Nah, itu istilah dari security-nya website ya. Jadi biar nggak mudah dihacker sama orang. Karena kan website itu kan pastinya misalnya kan kita kalau isi data, nama, nomor HP segala macam, itu kan tersimpan di dalam hosting, dalam domain. Dan kita harus memiliki keamanan yang safety dong pastinya. Gitu. Kemudian kebutuhannya ya kayak tadi kalau kita main sosmed, konten yang menarik, bermanfaat dan tidak membosankan. Nah, kita bisa tracking tuh kalau konten kita menarik apa enggak. Itu ada istilah namanya niche. Gitu. Niche itu namanya pandangan orang itu terhadap konten kita atau terhadap medsos kita. Jika kita buat nih 5 konten yang berbeda-beda. Misalnya konten pertama itu konten makan, konten 2 konten berbagi, konten 3 konten memasak. Nah, misalnya kalau di antara ketiga itu yang ternyata yang paling tinggi itu konten berbagi, nah karena dapat gambaran dari awal, oh ternyata orang lebih suka lihat konten aku yang berbagi nih. Nah, berarti itu aja yang kita kan istiqomahkan sampai akun kita benar-benar besar gitu. Ibaratkan coba kecuali kayak kalau ini ya, kalau kayak akun-akun Lambetura segala macam itu kan baru dia bahasin yang lain-lain. Tapi kan juga kita dapat juga gambaran apa sih akun Lambetura itu? Nah, apa sih akun gosip? Akun tentang gosip segala macam. Kita udah dapat. Nah, jadi niche dari akun Lambetura itu akun tukang gosip gitu. Jadi kita tuh sebagai pemilik akun media sosial kita juga harus memiliki pandangan apa sih dari orang terhadap akun aku gitu. Kemudian sosial media yang teroptimasi. Nah, sosial media yang teroptimasi ini yang harus selalu aktif sosial medianya. Nggak boleh ya kalau kontennya udah menarik ini terus besoknya nggak ngupgrade konten lagi, nggak update konten lagi, ya itu percuma dong. Kita udah buat konten-konten yang menarik tapi nggak dibesarin lagi. Karena kan nggak kalau kita buat konten kan nggak pernah cukup puas sekali. Pasti kita harus istiqomah semakin banyak buat konten di sosmed kita itu gitu. Nah, jika main iklan, kemudian ada yang keempat kebutuhan digital marketing. Nah, jika kita udah masuk ke tahap main iklan, nah pastikan budget marketingnya stabil. Nah, itu ada namanya istilahnya RAB, anggaran belanja, anggaran main iklan. Kalau misalnya kita ada main iklan, ya emang kalau bisnis kita ini belum besar-besar banget, ya bisa jadi patokan 25.000 sehari atau 50.000 sehari. Memang sih kalau main iklan, itu ada namanya istilah campaign dan akun iklan. Nah, kalau misalnya kalau mau main campaign, itu ada namanya istilah kita harus panasin campaign dulu. Kita harus dapatin algoritma main iklan selama 7 hari. Nah, itu mungkin Bang Dadik itu hostnya kita tuh itu lebih jago juga main iklan gitu ya. Kemudian yang kelima, yang kelima kebutuhan yang kelima. Nah, yang terpenting dari keempat itu semua adanya SDM yang dapat mengoperasikan hal tersebut. Nah, jika kita masih mengoperasikannya sendiri, brand kita masih main sendiri, nah kita lah yang harus kita lah yang harus berkeringat, darah-darahan,
apa mengawal kegiatan dari hulu sampai hilir brand kita. Jika kita udah berhasil menghasilkan uang lebih banyak, nah mungkin kita boleh belanja SDM. Nah, itulah kita mulai cari tim segala macam. Tapi memang kalau saya saranin, kalau dalam membuat brand, kita sebagai owner, kita harus tahu hulu sampai hilirnya brand kita itu. Jangan kita, misalnya kita belum tahu apa-apa nih, kita langsung rekrut orang, mentang-mentang kita punya banyak uang, kita langsung rekrut orang, kita langsung rekrut apa tukang iklan, langsung rekrut tukang konten. Sementara kita ini sebagai owner nggak tahu apa-apa. Bisa jadi nanti mungkin diakal-akalin sama tim kita, atau mungkin dengan hal-hal bawa finansial ya. Misalnya budget marketing seminggu ini cuma cukup 500.000, tapi dia minta 2 juta gitu kan. Karena kita nih nggak ngerti hal-hal itu hulu sampai hilir brand kita, ya kita serahin aja 2 juta setiap minggu. Jadi dia dapat untung 1,5 gitu. Nah itu segala macam. Itu makanya kita harus sebagai brand owner atau sebagai pemilik usaha, kita punya jualan, kita harus tahu hulu sampai hilirnya. Kalau bisa kita dulu yang main semua. Jika berhasil cara-cara kita itu dapat hasil yang lumayan, nah boleh kita belanja SDM. Itu. Tapi kita harus sudah tahu dulu hulu sampai hilirnya. Itu sih untuk kebutuhan dari digital marketing. Nah, ini contoh-contohnya promosi offline. Nah, seperti itu. Boleh dilihat kalau untuk promosi offline kan itu ini loh, mahal loh itu. Saya pernah coba itu di promosi offline itu sehari itu bisa 1 juta mereka pasang di situ. Nah, coba bayangkan sehari 1 juta. Sementara orang ya maksudnya nggak ada call to action yang mantap gitu dibandingkan daripada online. Nah, kayak apa? Kayak ini nggak mungkin dong kita cuman pasangnya cuma sehari gitu. Sehari pasti kita minimal pasangnya seminggu. Nah, seminggu kurang lebih 7 juta berarti. Nah, itu modal kita untuk seminggu 7 juta. Besar banget kan? Nah, sementara kalau promosi online ini yang di bawah Facebook, Instagram dan segala macam itu kita bisa mainkan 50.000 per hari. 50.000 per hari. Nah, itu bisa masuk itu ke tempat mereka. Kemudian ada fitur call to action-nya. Jadi mereka bisa klik langsung masuk ke informasi brand-brand kita gitu. Ini perbedaan antara promosi offline dan promosi online gitu. Kemudian ada toko offline dan toko online. Nah, sekarang semakin banyaknya semakin besarnya dunia digital ya apa pasti juga semakin kalah saing toko offline-nya gitu. Karena orang kan sekarang lebih banyak memilih lebih belanja online. Ya mungkin kalau ibu-ibu kita mungkin yang kurang orang-orang tua kita yang gaptek sama teknologi mungkin itu ya lebih banyak juga belanja di offline toko offline itu. Tapi semakin berjalannya waktu pasti nanti toko online ini ya pasti lebih maju karena ya lebih simpel, kita bisa scroll di rumah sambil baring segala macam, terus pilihannya banyak. Nah, juga ada size chartnya jadi kita nggak usah ngumpur-ngumpur lagi gitu segala macam, bisa pesan dari rumah aja, kita nggak harus ke mall kan. Nah, itu sih. Nah yang untuk toko online ini, nah ini mereka pakainya website, mereka, jadi mereka pakai plugin. Ya mungkin salah satunya Elementor itu. Nah, mereka masukin foto, masukin harganya nanti semuanya nanti karena kita pakai plugin itu nanti pasti semuanya itu berjalan nanti pokoknya ujung-ujungnya nanti dia diarahkan ke WA admin. Ujung-ujungnya nanti ke WA admin. Nanti dari admin itulah nanti kita bisa berinteraksi dengan konsumen segala macam. Ini perbedaan antara toko offline dan toko online. Nah, kemudian nanti ada jasa offline dan jasa online. Nah, ini juga salah satu perbedaannya ya. Nah, sekarang kan pada travel kan, kalau dulu kan belum ada digital marketing mah. Orang daftar
Tour travel itu kadang dari brosur, terima brosur, kemudian kita harus datang ke tempatnya, ke tokonya. Kalau ini kan jasa online kita ketemu aja di Instagram, di media sosial mah, udah kita bisa langsung chat adminnya segala macam. Kalau kita ada dananya, ya tetap langsung jadi kita diuruskan segala macam. Nah, itu keuntungan dari digital marketing, jasa online, toko online, dan pemasaran online tapi ini gambarannya. Nah, study case. Misal tujuan bisnis kita nih, bisnis kuliner catering, misalkan, ibaratkan target yang harus kita capai, mindset harus kita dapatin itu uang harus kita dapatin minimal omset 10 juta per bulan. Nah, gimana sih cara dapatin omset 10 juta per bulan? Ya pasti dong harus ada strateginya. Nah, strateginya yang ada dua, produk kuliner yang enak. Kita harus buat produk kuliner yang enak, ada ciri khas tersendiri, dan dengan harga yang terjangkau, rata-rata 50 ribuan. Kemudian kita harus targetin penjualan sebulan itu harus 200 paket. Nah, biar kita mencapai 10 juta per bulan, gitu kan? Nah, kemudian kita udah dapat nih strategi dari bisnis kita ini, dua strategi ini. Kemudian strategi ini juga berpecah. Strategi ini juga ada action plan-nya. Nah, apa sih action plan-nya dari strategi ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Nggak mungkin kita cuma jual 200 paket aja. Mau jual kemana kita? Mau promosikan kemana? Nah, adanya namanya action plan. Yang pertama, promosi di Facebook, di Instagram. Nah, bisa melalui organik atau bisa melalui boost post atau berbayar. Nah, itu salah satu promosi. Kalau melalui organik, itu ya kita buat akun catering, kita posting di situ, kita pakai konten yang menarik, konten yang viral, sampai mereka tahu itu konten apa kita punya bisnis catering ini gitu. Kemudian mendapatkan testimonial dari pelanggan. Nah, jangan lupa biasanya kalau setiap usaha, setiap ada orang yang membeli barang kita atau produk kita, jangan lupa kita minta testimoninya. Mungkin teman-teman semua mungkin kalau misalnya pernah beli barang, pasti juga pernah dimintain sama yang jual ini. Minta dong testimoninya, Kak, apa sih keunggulan dari produk kami ini, boleh diceritain. Dan testimonian dari kita itu nanti bisa dijadikan konten sama mereka, dijadiin eh, flyer desain nanti testimoni dari pelanggan. Jadi itu kan juga memberikan dampak positif gitu untuk bisnis kita. Kemudian yang yang ketiga, meningkatkan loyalitas pelanggan dengan berbagai program. Nah, itu juga kita misalnya catering, kita harus banyakin programnya juga. Misalnya kayak program misalnya sesuai tanggal. Misalnya kita mau 17 Agustus nih, program 17 Agustus. Nah, apa sih yang harus kita buat? Program apa yang harus kita buat? Nah, itu ada namanya program untuk gimmicknya, istilahnya. Gimmick dari branding itu. Kemudian kalau ada, biasanya sih petanggal sih biasanya kalau orang banyak itu program-programnya itu kayak Twin Date, itu tanggal kembar, 11, 22, 33. Kemudian ada event payday. Event payday itu biasanya dari tanggal 25 sampai tanggal 1. Itu tanggal-tanggal orangnya gajian. Nah, kita buatin program di situ besar-besaran. Atau enggak di Twin Date, di tanggal kembar. Atau enggak di hari-hari khusus, hari kemerdekaan, atau Ramadan, Lebaran, segala macam. Itu dengan berbagai program. Action plan yang tiga itu ya. Kemudian yang keempat, jangkau pasar lebih luas dengan membuat website. Nah, ini dia yang keempat ini main iklan ini namanya action plan. Nah, jika kita ada budget yang cukup tadi, nah kita buat website, beli domain, misalnya catering.com, kita harus amankan dulu tuh domainnya. Jadi kalau orang cari catering.com itu udah pasti punya kita gitu, bukan punya orang lain. Dan promosi berbayar di Google, Facebook, Instagram. Jadi bisnis ini misalnya bisnis kuliner, target dari omsetnya adalah 10 juta per bulan. Mungkin kemudian strateginya ada dua, produk harus yang enak, ciri khasnya sendiri, harga terjangkau, terus harus terjual 200 paket per bulan.
kemudian dipecah action plan-nya ada bla 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 segala macam itu. Nah, inilah namanya rangkaian kita memulai bisnis. Harus ada targetnya, strategi, dan action plan. Nah, ini nggak harus dikerjain oleh tim kok. Kita bisa ngerjain sendirian kok. Asal kita mampu dan kita paham dari hulu sampai hilirnya. Kita bisa kok ngasilin 10 juta per bulannya sendiri tanpa harus ada tim. Bisa. Jika kita serius untuk mengguliti bisnis yang kita mulai ini. Ya otomatis kalau misalnya action planning udah jalan, tempat udah jalan, pasti kan ada namanya report, laporan kinerja segala macam. Kita lihat kalau 3 hari pertama itu bagus hasilnya, kita lanjutin pakai cara itu. Kalau kita bagus sama 7 hari, sebulan, kita pakai cara itu lagi. Nanti kalau udah menurun, pasti itu ada evaluasi dari kesalahan apa sih yang buat mereka menurun. Pasti ada tuh hal-hal. Nah itu yang kita evaluasi, itu yang kita perbaiki. Seperti itu kalau mulai bisnis. Nah ini salah satu contoh dari study case-nya. Mungkin ya sampai di sini mungkin kakak atau abang-abang semua mungkin udah dapat posisi juga marketing itu gimana sih bangun bisnis dari awal ya. Namanya kan namanya bisnis ya, tapi sebenarnya kita kan jualan. Bisnis itu kan nama kerennya aja. Bisnis itu kayak ibarat kita kan asumsinya udah yang besar-besaran, tapi bisnis itu juga kita main kecil-kecilan juga itu namanya bisnis gitu. Namanya kita usaha jualan, cari uang dari digital gitu. Oke, masuk ke kesimpulan. Nah, jadi ya memang digital marketing ini ya terbukti dan banyak yang pakai, apalagi semenjak COVID ya. Semenjak COVID itu kan karena COVID itu semua beralih ke dunia digital. Semuanya beralih ke dunia digital. Apa-apa kan soalnya nggak boleh keluar rumah. Nah, PPKM kemarin kan tertutup sekali, kita nggak bisa keluar di rumah aja. Nah itulah dari COVID itulah kemarin terjadi ledakan luar biasa keuntungan untuk bisnis online dunia digital marketing. Dan terbukti orang banyak yang berhasil, banyak yang omsetnya udah miliaran. Itu ada teman-teman saya, guru-guru saya itu dari Shopee doang, dari TikTok doang itu omsetnya malah mereka udah miliaran, alhamdulillah. Nah, ada yang jualan skincare, ada yang jualan speaker segala macam. Itu banyak dari dunia digital aja mereka cuma diem di kantor, nggak ada keluar-keluar. Ya paling ada keluar-keluar ya kalau CFD segala macam, canvassing. Ya, selebihnya mereka di kantor segala macam, cetak omset, diem di rumah, cetak omset. Itu teman-teman saya, guru-guru saya itu luar biasa. Nah, itu sih untuk kesimpulan. Nah, selain itu digital marketing juga bisa diterapkan dengan baik untuk usaha yang kecil maupun usaha yang besar. Nah, usaha yang kecil untuk usaha yang startup itu ada caranya. Untuk digital marketing yang udah besar pun ada caranya juga nanti. Nanti bisa kita belajar sama-sama. Kalau misalnya teman-teman semua mau mulai bisnis dari awal pelan-pelan, nah, mungkin bisa memakai cara-cara yang tadi. Nanti insya Allah ini PPT-nya juga saya kirim nanti ke teman-teman semua. Jadi sebagai acuan untuk belajar menghasilkan gitu dari dunia digital, menghasilkan dari HP. Kan mungkin teman-teman semua. Dulu saya juga sempat mikir dari HP ini eh, gimana ya? Aku nih nge-scroll aja, ngabisin paket aja, ngabisin kuota aja. Seminggu itu bisa 50.000 aku ngabisin kuota dulu. Sempat mikir kayak gitu. Gimana ya caranya aku ngasilin dari sini ya gitu. Belajar, ikut workshop segala macam. Alhamdulillah masuk ke dalam lingkungan rumah hijrah, belajar lebih banyak. Alhamdulillah kita bisa menghasilkan dari dunia digital marketing. Emang semuanya itu dari nol. Makanya kita semuanya harus belajar. Gitu teman-teman. Nah, oke, terima kasih. Bentar, saya juga masih ada gambaran. Oh ya, sebelum saya lanjut, mungkin ada pertanyaan untuk digital marketing, dasar-dasar digital marketing. Karena kan tadi materinya kenalan yuk sama digital marketing. Nah, sehabisnya PowerPoint ini, udah ada yang kenal belum sama digital marketing?
Halo? Halo. Sudah Bang Nopal. Alhamdulillah. Ya siap. Ada yang bertanya lagi nih. Ada yang bertanya. Oh, udah PDKT Bang. Masya Allah. Siap ya. Bukan bukan wanita aja nih PDKT ya, tapi digital marketing juga di PDKT. Izin bertanya lagi Kak. Gaya manajemen seperti apa yang paling cocok menurut Kakak untuk memula? Dan bagaimana cara untuk tetap mengikuti berita industri dan tren digital marketing? Nah, biasanya gaya manajemen yang saya pakai itu biasanya eh, ya seperti tadi kita mulai bisnis di awal, kita konsepin dulu eh, usaha-usaha kita buat visi misinya apa, targetnya apa, terus bagaimana cara kita mengikuti berita industri dan tren digital marketing, yaitu sekarang orang itu kiblat tren itu sekarang berada di TikTok. Kebanyakan menurut saya begitu ya. Kebanyakan tren sekarang dari TikTok. Tren lagu, tren apa ya? Tren lagu, tren musik, terus tren-tren lucu-lucuan. Itu kan juga bisa kita terapin di konten brand kita nih. Untuk lagu itu kan penting itu. Kadang setiap bulan itu ada aja pasti lagu yang viral dari TikTok, lagu yang tren di TikTok. Nah, itu bisa kita pakai untuk eh, kita pakai juga konten-konten kita. Jadi juga itu juga berpengaruh di algoritma Instagram, algoritma Facebook. Apalagi kalau kita buat masukin konten kita di TikTok juga, kita buat akun TikTok, itu berpengaruh. Karena saya pernah coba, misalnya di bulan Agustus ini viral lagu ini. Terus saya coba 2 video viral di lagu ini, apa? Kita pakai lagu yang viral di bulan ini sama pakai lagu yang nggak viral sama sekali tapi enak juga didengar, cocok sama brand kita, masuk gitu ya. Ya tetap tetap yang menang itu yang lagu yang viral lagi tren, tetap yang lebih ramai ya. Karena itu makanya kalau mau lihat kita mengikuti berita industri dan tren digital marketing, saran saya sih lihatnya dari TikTok. Biasanya itu setiap bulan itu ada aja tren baru, ada aja kiblat konten baru dari TikTok. Nah, itu Kariska. Untuk Kak Ersa ini mau bertanya Kak Ersa? Sebenarnya Kak Ersa diem-diem aja tuh tadi. Apakah akun RCH-nya sudah Alhamdulillah? Alhamdulillah, kadang astagfirullah, Bang. Oh, jadi udah gimana akun RCH-nya Ersa? Untuk Apa sekarang udah live-nya udah stabil jalan? belum stabil, Bang. Oh, Ada yang mau ditanyakan, Bang, tapi boleh nggak agak sedikit keluar gitu dari tema? oke nggak apa-apa. Ya yang penting kan jualan juga materinya pasti, ya kan? Ya, jualan. Nih, maksudnya gini, Bang. Eh, kalau mungkin dari Abang sendiri kali ya. Tadi soalnya dari Bang Dadi juga bilang kalau Bang Noval ini seorang penghafal Al-Quran gitu. Allah, kenapa Nah, kenapa mungkin Al-Quran? untuk Oke, siap. mungkin sebagai saya juga yang pemula di belajar di digital marketing tuh gimana lah cara kita buat bagi fokus gitu Bang antara hafalan kita sendiri sama sama digital marketing yang mau kita belajar sekarang. Secara kan kayak kita juga lagi di lingkungan rumah Quran gitu Bang. Lebih tepatnya kayak bukan itu sih, bukan bagi waktu tapi lebih bagi fokus. Misalnya lagi mau ngafal nih, kepikiran ke digital marketing, lagi mau digital marketing, kepikiran di hafalan gitu. Kalau dari mungkin dari pengalaman Bang Novelnya sendiri gimana gitu, cara bagi fokusnya? Oke, siap. Ya menurut saya memang itu yang prioritas utama dulu dibenahin, dikerjain. Jika teman-teman semua statusnya itu memang pengen menghafal Quran, tapi tetap tidak meninggal digital marketingnya, tetap berarti fokus utamanya itu hafal Quran. Tetapi ambil sela-sela waktu. Kayak misalnya kalau saya sekarang kan ya karena dulu sempat di pondok, dulu kan karena di pondok itu kan programnya itu 50-50. Belajar Qurannya 50, belajar ilmunya 50%-nya. Tuh.
Misalnya itu kalau kalau dulu itu kayak saya, karena saya di pondok dulu ya, 3 bulan pertama itu belajar Al-Quran terus segala macam. Nah, kemudian setelah 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga, 3 bulan keempat itu baru belajar ilmu-ilmunya. Tapi tidak tetap tidak meninggalkan Qurannya gitu. Nah, kalau kalian sebagai apa, kalau Ersa karena statusnya sebagai santri kan, santri STH, nah tetap fokus utamanya ya hafalan dulu, hafalan Quran. Tapi tetap tidak meninggalkan, jika mau belajar jualan kan banyak juga itu kadang bisa diambil dari waktu. Kadang kalau Ahad pagi kan kalian CFD, nah dari situlah kalian belajar digital marketingnya hari Ahad. Kadang kalau sore kan juga, Kuliah Bang. kadang kan kalau sore kan kalian juga mengajar anak-anak. Nah juga memang kalau kata guru saya itu kalau misalnya mau bertumbuh harus beda daripada yang lain. Misalnya orang tidur jam 10, kita jangan tidur dulu jam 10. Misalnya jam 10 sampai jam 12. Nah, 2 jam itulah kita bantai untuk belajar digital marketing. Karena udah di jam-jam segitu, kita udah selesai dengan aktivitas utama kita sebagai menghafal Quran. Nah, tetap gimana caranya tidak meninggalkan, karena kita jam 12 malam, kita tetap tidak meninggalkan tahajud, subuh kita tetap tidak boleh tinggal. Nah, itulah memang tantangan terbesarnya selama membagi waktu, gimana kita dulu menghafal Quran sama digital marketing. Memang kalau kata guru saya harus beda daripada yang lain. Orang udah tidur, kita jangan tidur dulu. Kita bantaikan, eh, kita kerja di jam tidur. Kita produktif di waktu orang nggak produktif. Nah, itu bahasanya kalau dari guru saya gitu. Kita harus produktif di jam orang yang nggak produktif. Jadi dari situlah ilmu-ilmu kita dapat. Dari situlah kerja keras kita juga dilihat oleh Allah. Ini anak ini sungguh-sungguh nih ngerjain ini gitu. Ya, emang semuanya kan emang ridho Allah, takdir Allah. Kita kan ikhtiar. Emang tujuan utama kita kan ya itu sih, rasa bagi waktunya harus produktif di jam orang nggak produktif. Jadi kalau orang Siapa? lagi tidur jangan tidur. Gitu. Itu sih. Untuk Kasih teman-teman. banyak Bang. Kenapa? Makasih banyak. Nah, siap sama-sama. Oke, ada. Nah, kejar akhirat, dunia mengikuti. Benar tuh, kata garis kaya. Tetap harus tujuan kita sebagai muslim itu mencari ridhonya Allah. Itu yang nggak boleh dihilangkan dari mindset kita. Itu teman-teman. Ini udah jam 9. Oke, masih ada yang mau bertanya lagi sebelum saya mau kasih sedikit gambaran dari Meta Ads, apa itu Meta Ads, apa itu Facebook Ads. Pasti gambaran aja, tapi nanti kalau mau prakteknya nanti insya Allah ada, mungkin kita buat sesi lebih lanjut nanti kalau misalnya buat sesi lebih lanjut ini. Bentar, kita nantikan dulu. Stop share. Bentar ya teman-teman. Suara saya masih kedengar jelas, soalnya di sini hujan lebat. Kedengaran. Oke, siap, mantap. Bentar. Ini ya. Oke. Oke. Siap. Jadi ini saya sedikit memberikan gambaran sharing dan praktek menggunakan Facebook Ads. Ini dunia iklan. Nah, karena saya sedang menggeluti dunia ini juga, dan saya masih juga banyak belajar. Saya juga masih belajar kok. Di Facebook Ads ini juga masih banyak yang belum saya kuasai juga. Jadi saya masih banyak belajar. Tapi juga saya mau sharing dengan teman-teman semua gambaran seperti apa sih kita iklankan di Facebook atau di Instagram. Nah, karena kan Facebook dan Instagram itu kan sekarang udah satu grup. Nah, Facebook, Instagram, WA itu semuanya udah satu grup, namanya Meta.
Nah, itu Meta Ads namanya. Nanti disitulah di Meta itulah kita beroperasi, nanti bisa menghubungkan iklan ke WA, iklan ke YouTube, iklan ke Instagram, iklan ke Facebook. Gitu. Oke, lanjut. Nah, inilah. Oke. Nah, ini kita sedikit gambaran lah untuk kriteria. Kita pertama buat akun kan. Kriteria yang akun yang bagus untuk iklan. Nah, ini kita harus pakai akun Facebook ya. Hmm. Pasti teman-teman semua kan udah punya akun Facebook. Nah, kalau mau ngiklan itu bagusnya pakai akun yang aktif sudah lama. Jangan yang baru buat Facebook, akun Facebook itu tiba-tiba udah langsung dibuat untuk iklan gitu. Itu nggak baik, itu pasti cepat keblokir. Nah, tantangan di dunia iklan ini juga banyak, banyak pelanggarannya, banyak keblokirnya. Kalau kita nggak paham dengan peraturan yang dibuat oleh metanya, itu sebentar aja keblokir, kita nggak bisa iklan. Terus terus akun Facebooknya harus aktif, memiliki aktivitas, postingnya bagus, teratur, jangan jangan yang nggak aktif sama sekali ya kita buatkan jadi akun iklan. Terus identitas jelas. Identitas jelas. Nah, kalau kita punya akun kan pasti kita masukin data-data kita tuh nama, nomor HP, alamat segala macam. Nah, identitas itu yang harus diisi. Kemudian ada akun Facebook yang patuh. Nah, itu tadi akun yang nggak pernah melanggar peraturan Facebook. Sebenarnya 1, 2, 3 ini ya peraturan Facebook. Jangan kita langgari gitu ya. Itu sedikit gambaran untuk kriteria akun-akun yang bagus untuk iklan. Nah, kalau ini untuk iklan itu ada namanya yang diperlukan halaman Facebook. Jika kita mau iklankan di Facebook. Nah, ini salah satu gambaran lah saya pakaikan yang hijrah dulu. Nah, ini gambaran Facebooknya menghubungkan akun Instagram dengan halaman Facebook. Nah, jadi kalau saya sedikit gambaran aja nggak sih. Nanti kalau mau jelasnya lagi, nanti kita kasih sesi lebih lanjut nanti, insya Allah. Nah, Instagram yang digunakan itu Instagram bisnis. Nah, seperti yang saya bilang tadi, akunnya harus akun profesional. Kayak tadi Karis kananya kan, gimana caranya mengukur keberhasilan dari sosial media itu. Kita harus ubah dulu, kalau kita pakai Instagram, kita harus ubah dulu Instagram kita, Instagram bisnis. Nah, baru kita dapat mengukur kriteria ini. Nah, ini cara-cara kita kalau mau iklan, gitu. Cara halaman. Nah, terus masuk ke halaman Meta Business Suite. Nah, Meta Business Suite ini ya di sini kita tempat mengelola akun Facebook dan Instagram kita tuh di satu tempat gitu. Di halaman inilah semuanya nanti Facebook terkonek, Instagram, WA terkonek semua. Nah, di halaman ini. Pak, ya. Nah, ini dia contohnya. Jadi kita di Meta ini bisa apa? Mengukur mengkontrol IG kita, mengkontrol IG yang lain. Nah, kan banyak nih. Satu Meta itu bisa ngekontrol ada 4 akun Instagram. Nah, karena saya lagi megang ini, jadi ini ya saya tampilin ke teman-teman. Kemudian ini membuat akun iklan FB Ads. Nanti ini sedikit gambaran aja, nanti insya Allah kalau apa nanti saya praktekkan secara online kalau misalnya kita ada sesi lagi. Membuatkan akun iklan. Mungkin kalau udah pernah iklan ini mungkin udah tahu lah. Verifikasi email, ada namanya Facebook Pixel. Facebook Pixel ini pixel yang gambarin, pixel yang tracking data-data kita dari website ke Facebook. Itu sih untuk gambarannya, saya sedikit kasih gambaran. Nah, ini kalau teman-teman semua mau lihat iklan-iklan udah jalan, saran saya coba buka Ads Library. Nanti searching di Google-nya Ads Library, buka, nanti ada tuh kita mau cari iklan apa. Misalnya kita mau buat konten gitu kan. Kita ini bingung nih referensi dari mana ya, copywritingnya dari mana gitu, angle kontennya kayak mana. Nah, biasanya itu kita ngeliat Ads Library. Coba nanti teman-teman buka di Google-nya aja Ads Library, nanti pasti muncul di depan, masuk ke websitenya. Nah, muncullah halaman seperti ini. Nah, kalian mau cari iklan apa itu, angle konten kayak mana, copywriting yang kayak mana pun,
dapat semua nanti dari ads library ini gitu. Nah, ini buat iklan untuk pertama kali. Nanti kita ada belajar sesi iklan, kelola event. Nah, ini kalau main iklan. Nah, memang tantangannya itu ya ada yang boncos, ada yang enggak gitu. Kayak misal, kayak yang pertama itu saya belanjakan 10 juta, dapat hasilnya 16 juta gitu. Nah, ini alhamdulillah berarti konten copywritingnya bagus, ya kan? Kontennya bagus, copywritingnya bagus, nah, hal yang kita jual bagus, follow up-nya bagus, segala macam. Nah, kemudian ada juga, pasti kan kita kalau buat konten, buat copywriting kan nggak semuanya bagus, pasti ada yang nggak bagus. Nah, itulah kita trackingnya itu dari sini. Nah, ini jumlah yang saya belanjakan yang kedua ini 400.000 ya, 400.000. Dapatnya cuma 194.000. Nah, makanya nggak saya lanjutkan lagi nih, karena udah boncos 300.000 kan. Jadinya rugi gitu. Jadinya rugi. Ini 400.000 cuma dapatnya 194.000. Beda sama yang ini, iklankan kita 10 juta, dapatnya 16 juta gitu. Ini pun berawal, saya pun iklankan berawal dari pelan-pelan, 100.000. Oh, 100.000 dapatnya 200.000. Nah, saya mainkan lagi 100.000. Jalan 200.000, oh dapat 400.000. Gitu-gitu ya terus. Kita lihat skemanya. Biasanya saya lihat skemanya itu 2 jam sekali gitu. 2 jam sekali, kalau bagus, saya gas lagi. Oh, saya tambah lagi budgetnya. Nah, ini kita bisa mainkan ini jika kita ada dana yang cukup. Kita ada dana yang cukup untuk iklan. Dan ada ini ya, ada saving juga. Karena juga kayak boncos ini juga ada saya boncos. Nah, boncos 800.000. Saya iklankan 2 juta, dapatnya 1,2. Nah, ini boncos 800.000. Ini juga, nah itu juga kalau kita main iklan itu juga kita harus fokus di dashboard. Kita harus pantau 2 jam sekali atau sejam sekali dan kita biarkan seharian. Karena dana kita tuh disedot terus sama orang Facebook tanpa kita tahu. Nah, kayak ini saya sempat salah ini waktu ini. Saya tinggal sehari. Saya nggak buka dashboard selama sehari itu. Walaupun hari Minggu itu tetap buka dashboard ya. Nah, itu kayaknya ini saya kemarin pas hari Minggu ini kayaknya. Pas libur, saya tuh lupa buka dashboard. Jadinya tuh boncos 800.000. Masuk iklankan 2 juta, cuma dapatnya 1,2. Itu kan kayak rugi banget. Nah, itulah tantangan-tantangan kalau main di dunia iklan. Biayanya, biaya per hasilnya gitu. Nah, ini ada namanya nanti CPC, biaya per kliknya berapa, CTR, rasio seberapa sering iklan kita diklik. Itu juga. Nah, oke. Terima kasih. Selesai. Nah, itu sih sedikit gambaran-gambaran kalau kita mau iklankan di Meta Ads. Gitu. Itu sih teman-teman. Materi saya, oh ya, masih ada sedikit yang mau saya tampilin. Ini sedikit gambaran buat teman-teman. Alur, eh, alur gimana sih prosesnya dari kita nge-scroll sampai terjadi pembelian gitu. Bentar, saya tunjukin ke teman-teman semua. Ini teman-teman. Nah, ini campaign traktor. Oke, Karinda. Maaf Kak, izin bertanya terkait iklan. Adakah jam-jam yang direkomendasikan untuk mengatur iklan? Ada pastinya. Kalau kita juga harus ngerti target audiens kita kan, orang-orang kita. Jika kita mau target ke orang yang udah berpenghasilan, otomatis kan mereka lagi kantoran. Jam-jam yang direkomendasikan untuk mengatur iklan itu adalah subuh. Dari subuh, itu kan nanti dia ada main sistem budgeting mau dikencengin atau mau dilambatin. Nah, kalau bisa mulai dari jam 4 subuh sampai jam 6 itu
itu kita udah mainkan budget kita kencang. Karena mereka di jam 4 sampai jam 6 itu biasanya nganggur main HP. Pada megang HP. Nah, nanti kalau udah masuk jam 6, jam 7, jam 8, jam 9 itu kan mereka udah waktu-waktu produktif. Mana sempat dong mana sempat dong mereka melihat iklan kita, mau nge-scroll, mana mana sempat gitu kan mereka karena mereka produktif di jam kerja mereka. Nah, kemudian di jam 6 sampai jam 11 siang itu skema budgetingnya dipelankan. Nah, itu nggak direkomendasikan untuk iklan biasanya, kecuali kalau hari libur ya. Nah, kalau hari libur itu berbeda. Itu biasanya bangun pagi-pagi itu biasanya orang kan banyak warung megang HP. Nah, itu. Kemudian, nah di jam istirahat, jam isoma, jam 11 sampai jam 1, jam 11 siang sampai jam 1 siang, nah itu waktu yang bagus untuk mengatur iklan kita. Karena mereka ini, pada megang HP kan, pada istirahat, pada kerja, itu. Kemudian lanjut lagi jam 2 sampai jam 4 biasanya. Nah, itu biasanya orang kalau hari libur pun itu nggak baik sebenarnya jam segitu. Ya, mungkin ada jam-jam lagi istirahat, mereka lagi istirahat. Atau mereka kalau hari kerja juga mereka jam produktif kan. Nah, saran saya tuh subuh sampai jam 6, kemudian lanjut lagi jam 11 siang sampai jam 1 siang. Nah, kemudian malamnya ini dari jam 5 sore atau habis maghrib itu. Nah, itu waktu yang paling bagus sampai besoknya. Sampai besoknya. Jadi jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 4 subuh itu. Nah, itu yang bagus itu untuk ngatur iklan. Jangan, tapi kita itu jam-jam yang paling deras budget terkeluar. Nah, tapi kita juga harus ngelihat hasilnya bagus nggak. Jangan budget kita kencang keluar, tapi ternyata hasilnya nggak bagus. Nah, banyak yang nggak beli. Memang sih banyak sih kalau jam-jam segitu tuh iklan kita tuh tersebar kemana-mana. Kan tandanya kalau iklan kita cepat tersebar kemana-mana kan budgetnya tuh cepat berkuras. Misalnya 10 menit sekali update ya. Ternyata udah berkuras 50.000, udah berkuras 70.000. Nah, itu berarti tandanya jam-jam segitu lagi kenceng orang ngelihat iklan kita. Itu sih. Jadi jam-jam yang direkomendasikan itu subuh sampai jam 6. Nah, itu waktu mereka pada prepared kerja, pada baru bangun tidur, pada ngeliat HP. Kemudian jam mereka istirahat jam 11 sampai jam 1 siang. Kemudian jam mereka pulang kerja dan jam mereka istirahat di rumah. Jam 5 sampai jam 5 sore itu atau habis maghrib sampai besoknya. Itu sih intinya, jangan kencangkan iklan di jam-jam mereka lagi produktif. Misalkan target audiens kita kan memang harus yang berpenghasilan dong. Orang-orang yang udah kerja segala macam. Atau mungkin yang anak-anaknya juga bisa. Tapi anak-anak kan juga sekolah kalau hari biasa. Pagi-pagi itu sekolah. Nah, biasanya memang nggak nggak disaranin kalau jam-jam produktif itu kalau untuk iklan. Gitu sih, Karinda di Klaten. Itu sih Kak. Mudah-mudahan menjawab jawabannya. Nah, ini untuk funnel campaign, struktur campaignnya. Nah, ini iklan. Dia ada dua. Nah, ini kita dari buat konten sampai terjadinya purchase, pembelian. Nah, yang pertama itu kita buat konten di sosmed. Oh, sorry, apaan. Ini dulu. Tentukan sosial media yang mau kita posting. Instagram, TikTok, Twitter, YouTube. Kemudian langkah selanjutnya buat konten. Nah, buat teaser videonya, buat konten-konten yang entertain, yang memberikan. Terus buat konten tentang produk kita, nilai dari produk kita gitu. Nah, bisa pakai langkah ini. Terus yang kedua bisa pakai, jika kita ada dana yang cukup ya, kita bisa kolaborasi dengan KOL atau influencer.
Nah, jadi kalau kita udah kolaborasi dengan mereka, otomatis mereka udah memikirkan konsep video yang mau ditampilin. Kita cuma memberikan produk knowledge-nya aja, value produk kita. Jika kita mau pakai, ya ada dua cara. Kita mau buat sendiri atau mau buat sama influencer. Kita ketika pakai cara ini, jika kita ada dana yang cukup. Jika kita belum ada, atau mulai dari nol, semua bisa pakai ini. Buat konten segala macam, buat teaser, internet konten, buat konten tentang nilai produk. Nah, kemudian masuk ke organik konten. Nah, udah buat kontennya, kemudian posting ke sosmednya. Sehari sekali, sehari 2 kali, satu pagi, malam satu, itu kan 1 pagi 1 malam. Nah, ini pakai organik. Ini organik. Kemudian konten yang kita buat tadi bisa juga kita iklankan. Kita ada dua cara. Bisa iklankan pakai konten yang kita buat tadi. Nah, itulah tadi caranya pakai dari Meta Ads. Bisa juga jika kita nggak ada dana, kita main organik konten aja. Kita mau berharap konten kita ini FYP gitu. Nah, kemudian posting. Nah, karena tadi itulah salah satu pentingnya akun ini ya, akun profesional atau akun bisnis. Jadi setelah kita posting, setelah dapat hasilnya, nah ini dapat analisis data berapa orang yang mengunjungi profil kita, yang kayak saya bilang tadi, berapa banyak orang follow dari konten kita, berapa banyak yang engagement konten. Nah, kalau kita main iklan ini udah pakai ke ranah ini, cost per postnya berapa, biaya per posting berapa. Nah, ini segala macam. Nah, inilah alur-alur funnelnya. Dari kita buat konten sampai kita posting. Nah, sampai ke tracking data-datanya. Betul. Kemudian, ini yang ini. Membuat konten di sosmed. Ini kalau untuk yang purchase ya, yang beli ya, kita bisa tawarkan gimmick-gimmick buat konten di sosmed, yaitu promo diskon, kemudian adanya call to action yang kuat, adanya ada kata-kata yang menarik untuk mereka menarik perhatian mereka gitu. Nah, jika nggak, ini juga bisa pakai kolaborasi KOL tadi, tapi kita nggak pakai. Nah, ini pakaikan ini kalau main iklan ya. Nah, kemudian masuk ke online store. Nah, inilah masuk ke online store ini ada namanya TikTok Shop, website, terus e-commerce itu Shopee dan yang lain. Terus ada WA. Nah, kemudian main retargeting. Nah, saya ngasih gambaran di targeting ini, misal kita nih ketemu iklan yang ini satu, misalnya iklan A. Kemudian udah kita lewatin tuh, kemudian tiba-tiba muncul lagi iklan itu. Nah, itulah namanya istilah retargeting. Jadi dia mengulang kita gitu, mengulang kita untuk dapatin, pokoknya gimana produk ini bisa kita klik lah awalnya, tujuan utamanya. Makanya dia nampilin ke kita terus. Sekarang kan kita pernah ketemu iklan ini, tiba-tiba kok muncul lagi sih iklan ini gitu. Pasti pernah kayak gitu. Itu namanya fitur retargeting. Nah, kemudian pokoknya terakhirnya ini tujuan akhirnya, adanya orang beli, purchase. Nah, ketika kita udah sampai titik ini, berarti berhasillah rangkaian kita buat konten. Karena kan memang lingkungannya kan, pasarnya kan memang di sosmed aja. Paling ya ini masuk ke online store ini karena kita tampilin lebih banyak barang kan. Nah, kemudian keluarlah data-datanya, analisis data sesuai matriks. Ada cost per purchase, biaya per hasil, ada persenan dari konversinya, terus ada ROAS-nya. ROAS itu adalah perbandingan
dari hasil dengan budget yang kita keluarkan. Nah, kayak tadi tuh ada misalnya eh, misalkan pendapat kita ngeluarin 1 juta. Nah, ternyata kita dapatnya 1.200.000. Nah, itu berarti ROAS-nya 120%. Bagus. Jika ROAS-nya di atas 100%, berarti itu dinamakan untung, profit. Jika ROAS-nya itu masih di bawah 100%, nah itu berarti namanya boncos. Itu tuh, kurang lebih. Ya ini udah selesai. Ini sih sedikit gambaran alur-alur. Gimana sih eh, dari sosmed tiba-tiba langsung masuk posting terus dapat data-datanya. Nah ini dia panelnya, struktur campaign-nya begini. Gitu sih teman-teman. Udah jam 9.17 juga. Ya mungkin ada pertanyaan sampai sejauh ini. Dari tadi saya jelasin digital marketing apa, terus ngasih tahu gambaran meta ads iklan gimana, terus saya kasih gambaran juga panel alurnya, alur dari kita buat konten sampai terjadinya posting. Nah, itu ada pertanyaan teman-teman semua? Teman-teman yang mau bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Kariska, Karinda, Ersa, terus ada banyak ini siapa-siapa ya lagi. Ada Kajia ya, ada Kak Arara, nah, ini ada Kak Amida juga. Nah, ada Bang Hendri, ada Bang Bejo, ada Kak Diva dari Banjar ya, Diva Banjar. Baik teman-teman semua, apakah sudah jelas atau nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau jika tidak ada yang mau ditanyakan lagi, atau mau bertanyanya nanti via Japri atau via chat WA, silahkan boleh. Kalau misalnya tidak ada, oh ya, maaf Kak, izin tanya lagi untuk iklan yang bayar di depan supaya tidak boncos apa bisa Kak? Maksudnya gimana ya? Maaf Kak, izin tanya lagi untuk iklan yang bayar di depan supaya tidak boncos apa bisa Kak? Mungkin lebih dijelaskan lagi Kak. Apa Kak, Karinda mungkin bagaimana mungkin maksudnya? Mungkin ini ya biar biar nggak boncos ya. Misalnya kita bayar 500 di awal. Itu gimana sih biar 500 itu nggak sia-sia gitu ya? Gimana? Nah, oke. Nah, memang kan di awal itu kan memang kita harus setiap iklan itu kan pasti ada kita harus ini dulu kan bayar dulu ke mereka misalnya 500.000. Nah, gimana sih 500.000 itu kalau di awal biar nggak boncos? Ini Kak, kalau kita mindset iklan, kalau kita ketika memulai campaign, nah itu ada namanya masa pengayaan data. Nah, itu namanya ada masa algoritma data-data kita, brand kita, target audiens kita itu dibaca sama audiens. Dibaca sama Facebook. Sorry, dibaca sama Facebook. Nah, itu biasanya memakan waktu 7 hari. 3 hari sampai 7 hari paling cepat. Nah, memang sih kalau di awal-awal ketika Kak bangun iklan itu memang mainnya sarannya main pelan aja 50.000 sehari bisa. Tapi kita lihat dari situ bagus nggak data-datanya bagus nggak. Nah, memang harus ada istilahnya namanya bakar-bakar duit dulu di awal. Memang ada istilahnya boncos sedikit lah untuk di awal untuk di dalam masa algoritma Facebook itu biar Facebook itu kenal sama brand kita yang kita iklankan, yang mau kita promosikan. Karena nanti kalau udah selesai masa itu, nah, itu udah enak aja itu Facebooknya, tinggal melempar target ke target yang kita mau. Nah, dari situlah bisa lebih menekan costnya lebih murah, pengeluaran lebih murah. Nah, agar tidak boncos, kita harus melewati fase yang gimana ya, fase pengenalan itu Kak, fase algoritma gitu sih.
Ya pasti di awal-awal itu ada sedikit boncos, tapi ya menurut mereka yang saran saya sih memang itu kalau dalam dunia iklan itu ya termasuk hal biasa ya, misalnya di awal, karena kan kita mau ke tahap yang lebih baik, pasti ada pengorbanan sedikit yang kita keluarkan gitu. Tapi nggak terlalu banyak kok boncosnya, tergantung budget yang kakak set sehari itu berapa gitu. Kalau kakak set misalnya akun-akun baru, atau baru buat campaign langsung kakak set 100.000 per hari atau 500.000 per hari, ya itu bisa boncos itu, boncos jauh. Itu kalau kakak main 50.000 sehari, istiqomah, campaignnya hidup terus, iklannya hidup terus selama seminggu, nanti biasanya udah enak nanti. Setelah minggu kedua nanti udah enak iklannya jalan, hasilnya juga udah lebih kelihatan gitu. Gitu sih kak, kalau pengalaman saya ya. Kak Indra. Baik, sama-sama. Oke teman-teman, nggak ada yang mau bertanya lagi. Kalau tidak ada, saya sebentar lagi akan melempar ke MC, melempar ke Bang Gadik. Nah, ini beliau ini nanti bakal ngisi juga. Beliau ini nanti akan ngisi juga tentang digital marketing juga. Tapi nanti ada lebih spesifiknya. Nah, beliau ini juga guru saya ini sebenarnya. Guru saya juga ini nanti. Nah, nanti mungkin di minggu ke depan kan ini di Mamos ada 8 pemateri, ada 8 kali pertemuan. Setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan. Kemarin yang pertemuan pertama kita udah sama Kak Elsa, itu yang membahas tentang fundamental sebelum kita belajar digital marketing. Kita harus mengenalin dulu diri kita siapa. Itu lebih ke personal, lebih ke psikolog hati kita. Ketika hati kita udah menerima, eh, kita udah memaafkan diri kita gitu, rasanya di kemarin, nah, maka ilmu itu akan mudah masuknya. Itu sih teman-teman. Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin bentar aja ya, akan saya tutup. Sepertinya tidak ada, sudah jam 9.23. Baik, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Jika mau tanya lebih lanjut lagi, bisa kemana Bang? Nanti bisa chat ke admin, nanti di grup. Mungkin nanti admin akan ngarahkan ke WA-nya saya nanti. Mungkin bisa. Jadi silahkan aja di Japri, nanti saya mau Japri sampai jam berapapun gitu. Nah, bisa Japri Bang Dadik juga bisa juga. Oke, baik. Itu saja. Alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang dasar-dasar ilmu digital marketing. Apa sih digital marketing itu? Apa sih tujuan, pengertian, manfaat, segala macam teknis-teknisnya. Alhamdulillah kita sudah selesai. Alhamdulillah teman-teman semua insya Allah mungkin sudah dapat ilmunya. Semoga ilmu yang dapat saya berikan ini dapat bermanfaat yang baik buat teman-teman semua, dan semoga dapat diterapkan ke kehidupan sehari-hari, ke diri sendiri maupun ke orang-orang sekitar. Betul, baik. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, karena sesungguhnya kesempurnaan hanyalah milik Allah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bang Dadik. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bang Nopal. Masya Allah, tabarakallah. 2 jam, 1,5 jam ya sama Bang Nopal. Dari fundamental sampai itu. Jadi tadi benar tuh, bukan kenalan lagi, dari PDKT dah kita tuh. Jadi Masya Allah ternyata banyak banget ya secara umum ataupun tahap digital marketing. Cuman sedikit yang mau saya sampaikan, jadi teman-teman biar nggak terlalu jauh itunya. Nah, bahwa digital marketing itu adalah luas kayak gitu. Nah, luasnya maksudnya kayak gimana? Buat menjangkau ataupun mempermudah teman-teman melakukan penyebaran informasi, mau itu jualan, mau itu donasi, mau itu social branding segala macam. Nah, itu nanti bakal kita bahas detail di setiap Selasa dan Kamis. Jadi tetap pantengin grupnya, tetap apa ya, aktif bertanya, tetap pengen tahu, tetap pengen belajar, tumbuhkan rasa-rasa kayak gitu.
Nah, karena kita sama-sama belajar nih, biar saling tahu dan saling sharing dan saling dukung, saling support kayak gitu. Yang mahal itu tuh yang kayak gitu tuh. Nah, jadi kita supaya bisa sukses bersama sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Oke, mungkin itu aja dari kami untuk di malam ini. Jadi saya ingatkan kembali dan mereminder kembali yang Bang Opal sampaikan bahwa tiap Selasa dan Kamis kita bakal sharing-sharing lagi. Nah, nanti ada lebih detail lagi, kan banyak tuh tadi Bang Opal kasih tahu tuh. Nah, nanti lebih detail lagi. Cuman sedikit tips dan saran dari saya, pastiin teman-teman itu punya akunnya. Kayak Bang Opal bilang kan tadi kan, oh ada Meta Ads nih, ternyata belum ada akun Facebook nih, malah belum pernah tahu buka fanspage kayak gitu. Jadi saya sarankan teman-teman PR-nya boleh, mulai dari sekarang boleh buat akun setiap platform, mulai dari Facebook, Instagram. Bang, ini buat akun pribadi boleh? Boleh, silakan. Tapi kalau saya pribadi lebih menyarankan siapkan satu email, satu nomor telepon, terus nanti buat memang kalau memang berniat untuk jualan, buat satu akun yang memang untuk jualan kayak gitu.